Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Indah Mariani dengan NPM 246100170. Saya mahasiswa program studi S1 Manajemen dari kelas keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Kuncoro Budi Rianto, SEMM. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan secara rinci hasil analisis saya mengenai biaya dan kinerja keuangan dari PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYR untuk periode tahun 2024 dan tahun 2025. Pertama-tama, saya akan memaparkan profil singkat perusahaan terlebih dahulu. PT Mayora Indah Tbk bergerak di sektor makanan dan minuman kemasan. Perusahaan ini memproduksi berbagai merek populer yang sangat dikenal luas oleh masyarakat, seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, dan Energen. Alasan saya memilih Mayora adalah karena posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar terbesar di industri makanan olahan Indonesia yang memiliki volume ekspor berskala global. Hal ini membuat struktur biaya operasionalnya sangat menarik untuk diteliti di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Seluruh data real yang saya gunakan bersumber dari laporan tahunan resmi PT Mayora Indah Tbk tahun 2025, tepatnya pada halaman 5 di bagian intisar data keuangan penting yang diunduh melalui situs Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita memasuki bagian perbandingan kinerja keuangan. Data pada tabel ini disajikan dalam satuan jutaan rupiah. Di sini, saya menghitung tingkat pertumbuhan kinerja menggunakan dua rumus baku, yaitu mencari nilai nominal perubahan dan persentase perubahannya. Pertama, untuk pendapatan, perhitungannya adalah nilai tahun 2025 sebesar 38.681 miliar 562 juta dikurangi nilai tahun 2024 sebesar 36.072 miliar 949 juta, sehingga didapatkan nominal kenaikan sebesar 2.608 miliar 613 juta. Jika dipresentasikan dengan membagi nilai perubahan terhadap nilai pendapatan tahun 2024 lalu dikalikan 100%, maka didapatkan pertumbuhan positif sebesar 7,23%. Yang kedua, pada komponen beban pokok penjualan. Dengan cara yang sama, nilainya meningkat sebesar 2.418 miliar 650 juta atau melonjak naik sebesar 8,71% menjadi 30.189 miliar 300 juta. Ketiga, laba kotor perusahaan didapat dari pengurangan pendapatan terhadap beban pokok penjualan, mencatat kenaikan sebesar 189 miliar 963 juta atau naik tipis sebesar 2,29% menjadi 8.492 miliar 262 juta. Dan yang terakhir adalah untuk laba bersih. Perhitungannya adalah nilai tahun 2025 sebesar 2.909 miliar 962 juta dikurangi tahun 2024 sebesar 3.067 miliar 668 juta sehingga didapatkan nilai penurunan sebesar minus 157 miliar 706 juta. Ketika dibagi dengan laba bersih tahun 2024 dan dikalikan 100%, hasilnya menunjukkan tren penurunan sebesar 5,14%. Sehingga, dari perbandingan ini, saya mengidentifikasi adanya gejala penurunan efisiensi karena laju beban pokok produksi naik lebih cepat dibandingkan laju pendapatan perusahaan. Oke teman-teman, selanjutnya, untuk menguji tingkat efisiensi biaya secara mendalam, saya menghitung dua rasio utama akuntansi biaya didasarkan rumus instruksi soal. Rasio pertama adalah presentasi beban pokok penjualan. Dengan rumus beban pokok penjualan dibagi pendapatan lalu dikalikan 100%. Untuk tahun 2024 didapatkan dari 27.770 miliar 650 juta dibagi dengan 36.072 miliar 949 juta lalu dikali 100%. Hasilnya yaitu 76,98%. Sedangkan untuk tahun 2025 didapatkan dari 30.189 miliar 300 juta dibagi 38.681 miliar 562 juta lalu dikalikan 100%. Hasilnya naik menjadi 78,05%. Terjadi peningkatan porsi pemakaian biaya terhadap pendapatan sebesar 1,07%. Rasio kedua adalah margin laba kotor.
yang dihitung dengan rumus laba kotor dibagi pendapatan lalu dikalikan 100%. Pada tahun 2024, perhitungannya adalah 8.302.299 juta lalu dibagi dengan 36.072.949 juta. Lalu dikalikan 100%, menghasilkan 23,02%. Sementara pada tahun 2025, perhitungannya adalah 8.492.262 juta dibagi dengan 38.681.562 juta dikali 100%, sehingga hasilnya menurun menjadi 21,95%. Berdasarkan jalannya perhitungan rasio ini, saya menyimpulkan bahwa pada tahun 2025 kondisi operasional pabrik perusahaan menjadi kurang efisien. Hal ini dikarenakan setiap Rp1 pendapatan yang diterima oleh perusahaan harus terserap dalam porsi yang lebih besar untuk mendanai proses produksi barang. Oke, sekarang slide selanjutnya. Mengapa fluktuasi angka tersebut bisa terjadi? Melalui analisis manajemen yang tercantum pada laporan tahunan halaman 5, saya menemukan dua faktor utamanya, yaitu faktor pertamanya adalah kenaikan harga komoditas bahan baku global, seperti gandum dan gula, serta kenaikan material kemasan yang secara langsung menaikkan beban pokok penjualan sebesar 8,71%. Faktor yang kedua adalah tingginya biaya logistik pengiriman ekspor dan beban iklan luar negeri guna mempertahankan pangsa pasar global perusahaan. Di antara kedua hal tersebut, saya menganalisis bahwa faktor yang paling dominan memengaruhi penurunan laba bersih perusahaan adalah kenaikan harga bahan baku utamanya, karena komponen biaya inilah yang memakan porsi terbesarnya, yaitu hampir 78% dari total pendapatan operasionalnya. Oke, sekarang kita memasuki slide yang terakhir, yaitu sebagai kesimpulan akhir dari analisis saya. Kinerja probabilitas bersih PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 dinyatakan menurun akibat kurang optimalnya pengendalian efisiensi biaya produksi terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, saya menyusun dua rekomendasi strategis bagi pihak manajemen. Rekomendasi yang pertama adalah melakukan diversifikasi pemasok alternatif dan menerapkan strategi lindung nilai atau hedging komoditas agar harga beli bahan baku menjadi lebih stabil di pasar internasional. Rekomendasi yang kedua adalah meningkatkan otomatisasi proses manufaktur di dalam pabrik untuk mengurangi pemborosan energi dan menekan biaya konversi produksi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Bapak Kuncoro Budirianto SEMM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.